Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Wa lihadha azumat inayatun al-ulama az-zuhadi lil-amilina radhiyallahu anhum bil ilmi khassatan min baini sairin nasi fa inna madara amril ubudiyyati wa milaka al-ibadati wal khidmati lillahi rabbil alamin 'ala al-ilmi wa hakadha yakunu nadharu ulil absari wa ahli at-ta'yid wat tawfiqi. فإذا تبين لك بهذه الجملة أن الطاعة تحصل للعبد لا تسلم له إلا بالعلم فيلزم إذن تقديمه في شأن العبادة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا dan karena ini kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, azuman inayatun ulama, besar perhatian para ulama, az-zuhadul amilin, ulama-ulama yang ahli zuhud, al-amilin lagi beramal, radhiyallahu anhum, Allah meridai mereka. Ingat, Imam Ghazali pun kepada ulama memakai kalimat radhiyallahu anhum. Jadi bukan identik radhiyallahu anhum itu untuk sahabat Nabi saja, boleh radhiyallahu anhum itu kita pakaikan untuk ulama. Bahkan para masyaikh kita radhiyallahu anhum, ada yang mengatakan ke Imam Syafi'i radhiyallahu anhum, dan bahkan ada di antara para ulama-ulama ahli sufi, para masyaikh kita menisbatkan, mendoakan gurunya di belakangnya dengan memakai radhiyallahu anhum. Itu Syekh Usamah kemarin itu, Syekh Usamah Said Al-Adhari hafizahullah ta'ala, guru yang mulia itu, beliau kalau membaca nama Syekhuna Ali Jum'ah itu di belakangnya bukan hafizahullah tapi lebih kepada radhiyallahu an. Syekhuna Ali Jum'ah radhiyallahu an. Begitu beliau. Ada ulama yang berpendapat membolehkan hal itu. Nah, gitu. Imam Bukhari radhiyallahu an. Karena Sayyidina Husain, ada yang mengatakan menisbatkan Sayyidina Husain dengan alaihis salam. Ada yang mengatakan Sayyidina Ali dengan alaihis salam dan lain sebagainya. Itu bagian daripada doa, bagian daripada harapan kita kepada Allahu Rabbun Jalla Jalaluhu. Maka kata Imam Ghazali apa? Walihadza azumat inayatul ulama'i, dan karena inilah besar perhatian para ulama yang zuhud, yang alim, yang beramal dengan ilmunya radhiyallahu anhum. Dengan apa perhatian para ulama itu? Bil ilmi khassatan, dengan ilmu secara khusus dibandingkan dengan orang-orang kebanyakan. Maka perhatikan ulama. Ulama perhatiannya terhadap ilmu Masya Allah luar biasa. Mengaji. Imam Nawawi itu dalam setiap hari ada membaca 14 dan sampai 17 kitab dalam setiap hari. Dalam setiap hari. Maka itu pula yang diwiridkan oleh guru kami Syekh Abdullah Ahmad Hajin waktu di Mesir. Dalam setiap hari itu kami ada membaca 14 kitab dalam sehari. Start ba'da subuh, habis subuh ngaji Sahih Bukhari, ngaji Sahih Muslim, Mughni Muqtad, sampai nanti jam 8. Dari ba'da subuh sampai jam 8. Jam 8 masuk kuliah, kami pun kuliah. Keluar kuliah jam 3, masuk waktu asar. Ba'da asar ngaji lagi beberapa kitab sampai maghrib. Maghrib ngaji lagi beberapa kitab sampai isya. Ba'da isya ngaji lagi beberapa kitab sampai jam 10 baru pulang. Baru pulang kita. Dulu ya anak Indonesia tak banyak kali. Waktu itu anak masih ingat itu tak banyak orang Indonesia. Orang Malaysia ramai mengaji. Orang-orang dari negara-negeri yang lain ramai. Orang Indonesia enggak. Kemana kawan-kawan Indonesia? Bergitar, main futsal, mengesisha. Nah, di Mesir enak Udin. Makanya anda tahu betul mana kawan-kawan yang dulu mengaji, mana yang tidak. Anda tahu betul. Ya zaman anda ya. Kalau zaman hari ini tak tahulah. Ada yang mengatakan zaman sekarang ada yang mulai banyak mengaji. Zaman kami dulu tak ada orang Indonesia. Tak ada. Ya paling 1, 2 orang, 3 orang anak Indonesia.
Apalagi yang ngaji dengan Syekh Nurdin waktu di Haisabik itu. Orang Indonesia, anda tahu siapa orang Indonesia yang mengaji itu? Tak ada, tak banyak. Paling 3 orang yang mengaji. Nah itu. Memang hobi teman-teman di sana itu itulah. Organisasi, main futsal, habis itu ngumpul-ngumpul dan lain sebagainya. Tapi luar biasa, pulang jadi kiai, pulang jadi mursyidnya, itu berkahnya Mesir itu. Maka kata Imam Ghazali, karena mesti ibadah itu dengan ilmu, tak akan mungkin kita melakukan sesuatu tanpa ilmu. Maka kata para ulama, kata Imam Ghazali, karena inilah besar perhatian ulama terhadap ilmu dibandingkan dengan orang-orang awam. Orang-orang awam kita perhatikan tak begitu perhatian terhadap ilmu, tapi tengok ulama perhatian tengok dengan ilmu. Setiap saat dia punya majelis pengajian, setiap saat dia memberikan pengajian, setiap saat. Begitu pengorbanan ulama terhadap ilmu. Anda mendengar Syekh Yasin begitu juga dulu, Syekh Yasin Al-Fadani waktu di Makkah. Dan yang mengamalkan betul itu Syekh Nuruddin. Tengok Syekh Nuruddin itu, Al-Banjari hafizahullah, itu mulai subuh ngaji, zuhur istirahat, ba'da asar ngaji lagi, nanti maghrib ngaji lagi, isya ngaji lagi. Itu tanda ihtimam, perhatian para ulama itu terhadap ilmu. Nah begitu dia. Itu salah satu karamahnya para ulama itu dengan adanya ilmu. Kemudian Syekh Hasan Masyad, anda dengar macam itu juga. Kemudian banyak para ulama dahulu yang seperti itu, yang melazimkan mengaji. Anda punya guru Ustaz Sufyan Ali hafizahullah ta'ala, sampai hari ini masih hidup. Anda tak pernah melihat beliau pakai celana berjalan kemana-mana, tetap pakai kain sarung beliau apapun. Jadi kalau bekerja dengan beliau, sebelum bekerja itu baca kitab dulu. Anda tamat ta'lim itu tak terhitung berapa kali lagi. Ta'lim Imam Zarnuji. Anda khatam kitab Minhajul Abidin ini ada 2 kali dengan beliau. Khatam kitab Muraqil Ubudiyah itu tak terhitung kalinya lagi dengan beliau. Kenapa kok bisa sering khatam ya? Sebelum bekerja ngaji dulu. Apa umpama beliau minta tolong umpamanya membersihkan kebunnya, itu ngaji dulu, buka kitab dulu, baca 1 halaman 2 halaman begitu. Ihtimamnya ulama dengan ilmu begitu dia. Begitu. Jadi mudah membedakan ya, mana yang ulama, mana yang tidak. Kalau betul-betul ulama, dia akan perhatian kepada ilmu. Mana yang tidak, dia akan memperhatikan dengan kesibukan yang lain. Ada yang dengan politiknya, ada yang dengan travel umrahnya, ada yang dengan apa lagi, yang dengan kebunnya dan lain sebagainya. Tapi kalau ulama, dia akan ihtimam dengan ilmu, Tengok masyayikh kita, guru-guru kita, masya-Allah, pikirannya ilmu saja. Ilmu di mana-mana ingin beliau membaca, ingin beliau mengajarkan taklim. Walaupun kadang yang hadir 2-3 orang, tapi beliau tetap bersemangat. Itu tanda perhatian beliau terhadap ilmu. Fa inna madara amril ubudiyah, karena bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah lingkaran untuk ubudiyah kepada Allah. Kita ibadah, ya ilmu itu juga ibadah. Wal malakul ibadah, ya untuk menyempurnakan ibadah kita, wal khidmati lillahi rabbil alamin alal ilm, supaya kita bisa menghambakan diri kita kepada Allah, itu butuh dengan ilmu. Maka beruntung kita kalau ada anak-anak kita yang cinta dengan ilmu. Luar biasa. Ilmu itu bagian daripada wirid. Capek salat, capek baca Quran, letih badan kita, duduk saja di majelis ilmu, dah sama fadilahnya, bahkan lebih lagi fadilahnya dibandingkan dengan salat tadi. Nah, kata Imam Ghazali, bukan saja pandangan ulama, bukan saja ulama yang mementingkan ilmu itu, tapi begitu juga nadharu ulil absar, pandangan orang-orang yang memiliki pandangan yang tajam. Pandangan yang tajam, para wali-wali Allah lebih mementingkan ilmu. Wa ahli ta'yidi wat taufiq, dan begitu juga orang-orang yang memiliki dan orang-orang yang ahli dalam at-taufiq. Maksudnya orang-orang yang mendapatkan inayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dari sini bisa kita hasilkan kesimpulan bahwa tidak ada wali Allah itu yang jahil, itu tak ada. Yang bodoh
tak ada. Pasti orang alim wali Allah. Nah, kenapa ini disebutkan? Kata Imam Ghazali, hakadha yakunu nadhrun ulil absar. Begitu juga orang-orang yang punya tajam, yang punya pandangan yang tajam, dia tetap mementingkan ilmu. Orang-orang yang mendapatkan taufik dan hidayah daripada Allah, orang-orang berilmu, dia mementingkan ilmu. Fa idza tabayyana laka bihazihil jumlah, maka sudah jelaslah bagi kita akan beberapa hal yang berkaitan dengan ilmu ini. Tahsulul abdi, maka akan bahwasanya taat akan bisa berhasil taat seorang hamba itu, wala taslama lahu illa bil ilmi, dan tidak akan selamat dia kecuali dengan ilmu. Maka fayalzamu idzan taqdimuhu fi sya'nil ibadah, maka lazimkanlah untuk mendahulukan ilmu daripada ibadah. Nah, jadi bagaimanapun ilmu tetap yang lebih kita dahulukan. Mengaji, banyak-banyak mengaji. Ini mengaji itu juga bagian daripada ibadah. Bahkan ada para ulama itu dia tidak banyak wirid-wirid zikirnya. Ada kita mendengar dari para masyayikh tidak banyak zikir, habis salat pun tak banyak. Setelah selesai salam paling istighfar 3 kali, kemudian baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Setelah itu buka majlis pengajian langsung. Buka majlis lagi, pengajian lagi. Habis itu masuk waktu salat. Habis salat zikirnya ringkas-ringkas saja. Kenapa? Karena menurut beliau ilmu itu adalah zikir. Ilmu itu adalah ibadah. Nah, begitu dia. Kita apa kita panjangkan wirid? Karena mengaji seketek. Mengaji kita sedikit, maka biarlah wirid agak panjang sedikit. Nah, ini wirid pun pendek, mengaji pun sedikit, rugi kita. Kalau ulama yang membiasakan mewiridkan pengajian, memang pengajiannya banyak. Makanya wirid itu diringkaskannya saja. Setelah selesai salat, ringkas saja wirid. Habis itu pengajian. Ya karena memang pengajian bagian daripada wirid, bagian daripada zikir. Kita kenapa agak kita panjangkan zikir kita setelah selesai salat? Karena mengaji kita sedikit, paling kita satu kitab kita buka. Itu pun menjelang atau mengantuk. Kalau ngantuk itu tak ada lagi, tutup lagi. Ini sampai jam 9. Kurang-kurang jam 9 dah selesai aja kita lagi. Nah, itu. Maka oleh karena itu pentingkan ilmu. Dari apapun pentingkanlah ilmu itu. Kemudian wa ammal khislatus saniyah. Jadi yang pertama tu ilmu, itu penting itu ya. Wa ammal khislatus saniyah, adapun jenis atau pembagian yang kedua, ya, allati tujibu taqdimul ilm fahiya annal ilma an-nafi'. Yang wajib mendahulukan seorang, yang wajib didahulukan oleh seseorang ilmu, fa innal ilma annal ilma nafi'. Ilmu yang bermanfaat. Mana dia ilmu yang bermanfaat? Yusmiru khasyatan lillahi ta'ala wa mahabatahu. Tanda ilmu itu bermanfaat bahwa ilmu itu menghasilkan kita takut kepada Allah. Itu dia. Jadi kalau kita dapat ilmu itu, tahu kita bagaimana ilmu ini bermanfaat atau tidak. Mudah caranya. Bagaimana? Takut kita kepada Allah, berarti ilmu kita itu bermanfaat berarti. Takut meninggalkan salat, berarti ilmu kita bermanfaat. Takut kita memakan yang haram, berarti ilmu kita bermanfaat. Takut kita dengan maksiat, takut kita dengan neraka, berarti ilmu kita bermanfaat. Begitu kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Bermanfaat untuk kita. Nah, maka disebutkan kalam hikmah Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam, al-ilmu fis suduri kal misbahi fil baiti. Ilmu di dalam dada itu seperti lampu di dalam rumah. Kalau tak ada lampu dalam rumah, rumah tadi gelap. Masuk kita ke dalam rumah dan rumah itu tak ada lampu, gelap betul rumah itu. Maka begitu juga dengan dada kita. Kalau tak ada ilmu di dada kita, maka taubahnya seperti tak ada lampu di dalam rumah. Rumah dada.
Ilmu lampu. Tak ada lampu dalam rumah, maka berarti tak ada pula lah seperti ilmu tadi di dalam dada kita. Haba'an mansura, sia-sia saja. Kata Muhammad ibni Ali Tirmizi radhiyallahu anhu, al-ilmu nafi' huwa alladhi qad tamakkana fi suduri wa tasawwuri. Bahawa sesungguhnya ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mungkin ada dia di dalam dada dan bisa ia digambarkan. Maksudnya bisa dipraktekkan. Itu tanda ilmu tadi, ilmu yang bermanfaat. Kata Abu Muhammad ibn al-Abdul Aziz al-Mahdi radhiyallahu anhu, ilmu yang bermanfaat pertama ilmu waktu. Mengetahui waktu itu ilmu bermanfaat. Tahu kita melihat waktu, pandai kita membagi waktu. Kemudian ilmu untuk membersihkan hati, ilmu tasawuf. Kemudian ilmu zuhud daripada dunia. Kemudian ilmu yang mendekatkan kita kepada surga dan menjauhkan kita daripada neraka. Itu ilmu itu bermanfaat. Ilmu yang takut kita daripada Allah dan berharap dengan ampunan Allah, itu termasuk ilmu yang bermanfaat. Kata Malik ibni Anas, kata Imam Malik ibni Anas radhiyallahu an, bukan ilmu itu dengan banyak meriwayatkan, hanya saja ilmu itu cahaya yaqzafahullahu fi qalbi, yang Allah lemparkan, yang Allah masukkan ke dalam dada seseorang. Jadi bukan berarti kita banyak meriwayatkan dari orang ni, dari orang ni, dari orang ni, bukan itu kata Imam Malik. Tapi ilmu itu adalah cahaya yang Allah berikan ke dalam dada seseorang. Sehingga dengan dada, dengan ilmunya itulah dia akan memiliki ainun basirah, penglihatan. Dengan penglihatan itu dia bisa membedakan mana yang hak dengan yang batil, yang salah dengan yang benar. Itu dia. Kata Imam Junaid radhiyallahu taala an, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mengenal engkau akan Tuhan engkau, mengenal ia akan Tuhan engkau dan tidak tahu engkau akan kedudukan engkau. Ya, awak ni macam mana kedudukan kita ni di hadapan Allah? Tak tahu. Banyak lagi kalam-kalam hikmah. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, Allah ta'ala berfirman, innama yakhshallah min ibadihil ulama, hanya saja orang-orang yang takut kepada Allah, min ibadihil ulama, daripada hamba-hambanya itu ulama. Wa zalika anna man lam ya'rif haqqa ma'rifatihi lam yahabhu haqqa mahabbatih. Maka demikian bahawa siapa yang tidak kenal dia dengan haknya Allah, dengan hak mengetahuinya Allah, maka tidak akan Allah berikan hak untuk mengetahuinya. Ini yang diistilahkan dengan man lam ya'rif man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau awak nak kenal dengan Allah, Allah tak akan memberikan sesuatu itu kepada kita. Walam yu'azzimhu haqqa ta'zimu wa hurmatih. Dan siapa juga yang tidak membesarkan Allah, maka Allah tidak akan memberikan kebesaran itu kepadanya. Fabil ilmi ya'rafu wa yu'azzim wa yuhabuh. Maka dengan ilmulah orang akan mengenal Allah, dengan ilmulah orang akan membesarkan Allah, dan dengan ilmulah orang akan mengagungkan Allah. Fasara, maka ilmu itu menjadi hasil akan ketaatannya keseluruhannya dan menjauhkan ia daripada maksiat. Maka ilmu tadi kullu habit taufiqi lillah. Masya Allah. Jadi ilmu, kalau ada orang bilang kami tak perlu ilmu, kami cukup ibadah saja, tu tak bisa. Imam Ghazali saja wali Allah tetap beliau memakai ilmu. Anal ulama'u ahlil khasyah. Kenapa Allah mengatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama?
Kenapa Allah tak mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil muttaqin? Yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang paling takwa. Tidak, Allah tak mengatakan itu. Allah juga tidak mengatakan hanya saja yang paling takut kepada Allah adalah hamba-hamba yang taat. Tidak. Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang-orang berilmu. Kenapa? Annal ulama'a hum ahlul khasyah. Ulama itu memang orang-orang yang ahlul khasyah. Orang-orang yang banyak takut kepada Allah itu dari kalangan ulama. Wa qala alladhina utul ilma, banyak lagi warasikhuna fil ilm qul rabbi zidni ilma, banyak lagi hadis, banyak lagi ayat-ayat yang mengatakan al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Pewaris para nabi. Apanya yang diwariskan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu dan khasyah. Nabi orang yang paling kehati-hatiannya dengan Allah. Nabi kita Muhammad SAW orang yang paling takut dengan Allah. Maka diwarisilah oleh para ulama itu, mewarisi ulama akan Nabi SAW. Maka oleh kerana itu tak boleh para ulama menghinakan dirinya, karena dia adalah pewaris para nabi. Ada sebagian ulama dia tidak mau menghinakan dirinya di hadapan makhluk. Dia tak mau menghinakan dirinya di hadapan sesiapa pun. Tetap dia menjaga dirinya karena dia adalah pewaris para nabi. Ada sebagian yang pernah saya dengar dari masyayikh juga, al-ulama warathatul anbiya ma lam yukhallid bisultan, bahwa ulama itu pewaris para nabi selagi ulama tadi tidak mengikut kepada sultan, pemerintah. Tapi kalau sudah mengekor kepada pemerintah, maka hilanglah warisan ulama tadi, warisan nabi tadi. Maka tengok, kalau hak, kalau yang batil kata pemerintah kemudian dia katakan yang hak, maka dia ini termasuk ulama usuk yang tidak lagi ada khasyah di dalam hatinya. Dikatakan oleh orang bertanya kepada sahabat, kepada Sahal ibn Abdullah, ya Aba Muhammad, manil ulama? Siapa itu yang ulama itu siapa? Mana dia? Yang seperti apa yang ulama itu? Qala, dikatakannya, alladzina yu'tharuna al-akhirati 'ala ad-dunya. Yang ulama itu orang-orang yang memiliki yu'tharuna, memberi bekas mereka akan akhirat daripada dunia. Lebih banyak waktunya untuk akhirat dibandingkan dunia. Itu ulama. Nah, jalan dakwah ke pada. Kita banyak-banyak waktu kita untuk dunia, untuk akhirat. Untuk dunia, lebih banyak untuk dunia. Dan mereka lebih banyak waktu mereka untuk Allah daripada untuk diri mereka sendiri. Nah, maka baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Baru datang ni anak Irma ni, ditanya dah setahun, sekali setahun berjumpa dengan ketua, dengan apa Irma ni, sekali setahun. Jadilah, karena tidak ada Nana Hibah baru muncul, tidak ada Hibah maksud tak muncul, sekali setahun. Karena ditanya pula mana Fadil ni, baru muncul Fadil. Ganggu, penting hilang syarah kami. Apa tadi? Allahumma salli ala sayyidina. Apa tadi? Tentang apa tadi? Memberi mereka Allah yang Nabi Muhammad dalam Syama'il, dalam Syama'il Muhammadiyah itu disebutkan Nabi itu membagi waktu dengan 3. Itu disebutkan oleh Sayyidina Husain. Husain ni bertanya kepada ayahnya. Ketika Nabi sudah meninggal dunia, ya, kata Sayyidina Husain kepada Ali bin Abi Thalib. Betul Ali kan? Kata Sayyidina Husain kepada Ali, ya, bagaimana datuk tu di rumahnya ya? Bagaimana datuk di rumah ya? Kata Sayyidina Husain kepada Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, datuk tu kalau masuk rumah dia membagi dengan 3. Sebagian untuk Allah, sebagian untuk keluarga, sebagian untuk dirinya. Dalam Syama'il Muhammadiyah ada ini. Sebagian untuk Allah, Allah yang pertama dulu. Nabi Muhammad, hubungan Nabi dengan Allah. Sebagian yang kedua untuk keluarga, anak, istri, cucu,
Sebagian yang ketiga baru untuk Nabi SAW. Tapi lebih banyak yang pertama dibandingkan yang kedua terakhir. Itu ni. Maka kalau ulama itu yang disebutkan di sini adalah yang lebih banyak waktunya untuk Allah daripada untuk dirinya. Maka payah mencari ulama itu di akhir zaman, payah. Zaman kita hari ini payah. Perkumpulan 100 tokoh ulama. Semuanya kalau menengok kategori ulama yang disebut di sini tak ada ulama ini. Susah mana? Mereka yang lebih banyak akhirat daripada dunia. Mana hari ini ulama yang lebih banyak akhirat? Ada, paling ulama-ulama kiai-kiai yang di pondok banyak mengajar. Tak kenal, tak hirau dia dengan politik di luar. Tak hirau dia dengan siapa calon presiden berikutnya 2024, entah ada pemilu entah tidak. Tak hirau dia. Nak naikkah minyak, nak naikkah, tak hirau dia. Pokoknya dia untuk akhirat dia saja. Kiai-kiai yang ada di pesantren-pesantren yang ada di kampung-kampung. Lebih banyak waktunya untuk akhirat dibandingkan untuk dirinya, untuk dunianya. Lebih banyak waktunya untuk Allah dibandingkan untuk dirinya. Dan kata Sayyidina Abdullah ibn Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fi wasiyati, pada wasiatnya, syawiru fi amrika alladhi yakhshawna lillahi ta'ala. Bermusyawarahlah kamu dalam urusanmu dengan orang-orang yang takut dia kepada Allah. Ini dia. Jadi kalau ingin bermusyawarah, musyawarah dengan orang yang takut dengan Allah. InsyaAllah hasilnya bagus. Maka orang tua-tua kita dahulu, apapun acara, apapun kegiatan yang nak dilakukan, itu mengadu dulu ke kiainya, mengadu ke buya dulu. Buya, anak kami rencana nak menikah bulan itu, elok tunya buya. Tengok dulu. Onde itu sedang bulan naik mana, agak bulan turun lah. Oh, itu sedang tu. Musyawarahlah dengan orang yang takut kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang takut kepada Allah itu lahu ainun basirah. Dia punya pandangan yang tajam. Punya pandangan yang tajam. Kata dia, tak usahlah, tunggulah dulu. Tunggu. Ada sahabat kita di Tanah Abang, sebelum Covid ini, dia nak ngambil rumah yang harganya ya cukup mahal lah, 2M ketika itu. Duit cash ada. Dia bertanya kepada salah seorang kiai. Kata dia, kiai, saya mau beli rumah nih kiai. Macam mana nih kiai? Saya mau akad ini kiai. Kata dia, rumah tu saya setuju, mertua setuju, kami pun setuju. Bagaimana nih kiai? Dia kata, kiai tadi sebentar, kata kiai, nanti saya telefon balik, kata kiai. Tak lama kemudian kiai itu nelfon, kata kiai itu, tak usahlah, kata kiai, tunggu bulan ini ajalah, kata kiai. Rupanya seminggu setelah itu langsung Covid, lockdown, jual beli tak ada. Nah, tu ainun basirah. Tunggu ajalah dulu, tak usah dulu. Tu orang, maka segala sesuatu itu musyawarahkan dengan siapa? Dengan orang yang takut kepada Allah. Itu anjuran Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Syawiru fi amrik. Musyawarahkan urusan kalian dengan orang-orang yang takut kepada Allah. Kenapa? Fa innaha ainun basirah. Orang tu punya cara pandangan yang tajam. Buya, saya nak menikah dengan si anu, Buya. Macam mana menurut Buya? Kapan menikah? Rencana kalau boleh 2 bulan lagi. Oh, iyalah. Nanti saya apakan nanti, kata. Dah, salat dia 2 rakaat. Ketika dia salat 2 rakaat tadi, nampak dia mungkin perempuan ini apa segala macam tak cocok, dia sampaikan saja ainun basirah. Nah, itu Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Ketika nak perang, musyawarah dengan orang yang takut dengan Allah. Apapun yang nak kita lakukan, musyawarahkan. Nak buat rumah kita, nak beli mobil kita, nak beli apa, musyawarah dengan orang yang takut dia kepada Allah. Karena dia punya ainun basirah, punya pandangan yang sangat tajam. Cuma kadang pandangan kiai tadi kita pula membantah. Itu kan menurut kiai, ya tentu menurut awak lah. Itu setan tu yang godang tu. Ya, apalagi kata orang, buat ke orang rumah, terkecil ustaz tanya, jangan pandangan mana ustaz tu lah bangsa sabu yang ke ustaz. Sayyidina Umar yang menyuruh kita, syawiru, bermusyawarahlah dengan, musyawarahkanlah pada urusan engkau dengan orang-orang yang takut dia kepada Allah. Dia punya ain basirah, dia punya cara pandangan yang tajam. Yang kadang pandangan itu tak tembus kita. Kadang pandangan itu kita anggap biasa saja. Nah, tapi dia punya cara pandangan gitu.
Kata Imam Wasiti rahimahullah, irhamun nasil ulama, sepengasih-pengasih, sepenyayang-penyayang manusia itu ulama. Kata Imam Wasiti, ulama itulah orang yang paling penyayang. Kenapa? Li khasyatihim minallahi ta'ala, karena ketakutan mereka itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sepenyayang-penyayangnya manusia, arhamun nas ulama, yang paling penyayang, sepenyayang manusia itu ulama. Li khasyatihim minallahi ta'ala. Ada ulama yang menangis setiap malamnya memikirkan bagaimana tetangganya. Tetangganya belum juga mau menghadap Allah. Tetangganya belum juga mau datang ke masjid. Tetangganya belum juga mau untuk mendirikan salat. Risau dia. Kerisauannya itu bagaimana jangan tetangganya nanti masuk neraka. Dia ingin tetangganya juga masuk surga bersamanya. Allah. Tak kena do dia awak tu. Pandainya lah nak mati-mati ke lainnya. Allah. Kemudian dikatakan ba'dal arifin, hadza farqun bainal ulama'il akhirah wa ulama'id dunya. Ini yang membedakan antara ulama akhirat dengan ulama dunia. Apanya yang membedakan? Innal ulama'il akhirah, sesungguhnya ulama akhirah mausufuna bil khasyah war ruhbah. Mereka itu disifati mereka itu dengan orang-orang yang memiliki rasa takut dan rasa gemetar. Sedangkan ulama-ulama dunia musumuna bil amni wal izzah, menamakan mereka akan amnan wal izzah, akan keamanan dan kemuliaan. Kalau ulama dunia, kemuliaan yang dicari, ketenaran, kehebatan, kemasyhuran, itu tanda ulama dunia. Kurang like mendomamnya, itu ulama dunia. Kurang orang-orang duduk di pengajiannya, tak mau dia datang lagi ke majlis ilmu. No. Dia kenapa? Karena tujuannya izzah. Izzah itu ketenaran. Izzah. Mestinya dia dihormati. Al-Mukarram, Al-Syeikh, Al-Alim, Al-Allamah, Al-Bahr Al-Fahamah, fulan. Rupa tiba protokol. Yang terhormat Ustaz Sianu. Syekh ni. Itu ulama dunia ni. Mereka musumuna, mereka yang menamakan diri mereka dengan al-izzah. Ya Allah. Sedangkan ulama akhirat enggak, khasyah. Justru takut dia ditinggi-tinggikan. Takut dia disanjung-sanjung. Takut dia dipuji-puji. Hilang amalnya karena riya dan lain sebagainya. Astagfirullah. Kemana awak cari kini ulama akhirat datang? Kini orang pacu-pacu tenar sekarang. Taib. Fa'alaika, maka kata Imam Ghazali rahimahullah, fa'alaika bil ilmi, maka hendaklah engkau selalu dengan ilmu. Arsyadakallahu ya salikut tariq, ya, arsyadaka, memberi petunjuk akan engkau oleh Allah, ya salikut tariq, hai orang-orang yang sedang berjalan menuju akhirat. Awwala kulli syai'in, awal daripada segala sesuatu hendaklah engkau dengan ilmu. Ilmu dulu. Kita yang orang yang sedang berjalan untuk menuju akhirat, ilmu yang perlu dulu. Wallahu waliyut taufiq bil fadlihi wa rahmatih, dan Allah itu pelindung di atas karunia-Nya, di atas kelebihannya dan rahmatnya. Allahu Rabbun jalla jalaluhu. Hadza wa billahi at-taufiq, wallahu a'lam bissawab. Ini kesimpulannya ilmu. Ilmu dulu, ilmu ibadah. Maka ada orang yang mensedikitkan rutinitas wiridnya, tapi dia lebih memperbanyak taklim. Maka ulama-ulama dahulu mementingkan ilmu. Jadi siapa yang ingin dia mengamalkan wiridnya daripada wiridnya para salafus saleh, amalkanlah dengan memperbanyak majlis
ilmu. Imam Nawawi sampai 17 dalam sehari majlis beliau. 17. Itu para masyayikh kita begitu juga. Ada yang 14 kali, ada yang sampai 12 kali dalam sehari itu. Begitu. Itu ihtimam kita dengan ilmu. Ya, kita setidaknya walaupun tak sampai 12-13, tapi dalam satu hari duduklah kita di majelis ilmu. Mungkin tidak dengan subuhnya, mungkin ada waktu zuhur, tak ada subuh, tak ada zuhur, mungkin ada maghrib. Dalam setiap hari duduk di majelis ilmu. Adakanlah majelis ilmu. Ya, kalau kita bandingkan dengan Imam Nawawi sampai 14 kitab, 14 majelis yang beliau isi dalam setiap hari, kita satu saja dapat duduk di majelis ilmu jadilah. Apalagi di An-Nur kita ada, nak subuh, Jumat, Sabtu, Ahad ada, zuhur setiap hari ada, maghrib, ba'da isya begitu juga ada. Kita nak pilih yang mana kita? Ada. Begitu. Hadza wabillahi taufiq. Siap payung kita tu nanti baru kita ganti-ganti tempat mengaji kita nanti. Mungkin hari ini di sini, besoknya mungkin sudut sana, mungkin payung sana gitu. Cuma yang tak terpikir saya, bagaimana kalau air tumpah ini? Luar biasa licinnya ini. Luas macam tu, tambah pula granitnya granit yang licin ini. Insyaallah, Allahumma musta'an. Hadza wabillahi at-taufiq. Silakan yang hadir dari majelis tuan guru, ayo kita hadir di sana. Yang nak hadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan sayyidil mursalin sallallahu على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين على آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.